Amin ya rabbal alamin. Udah dulu kali ya. Baik, gimana? Ada soal jawab? Yang hadir dulu ya. Sina udah keseringan. Tafadhal. Namanya Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi. Ya, kebetulan saya murid online. Jadi biasa lihat di YouTube, ikut online, dengarkan kajian Buya. Nah, alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa langsung dengan Buya. Alhamdulillah. Senang sekali penjelasan dari Ba'da Asar tadi sampai sekarang. Ada beberapa yang ingin saya pertanyakan, Buya. Yang pertama berkenaan tentang tarekat. Antara tarekat yang satu tentunya ada perbedaan dan ada mumayyizatnya. Mohon petunjuk Buya mumayyizat antara satu tarekat dengan tarekat yang lain sehingga kita bisa memahami tarekat-tarekat ini. Yang kedua, adakah satu dulu takut lupa nih. Apa perbedaan mumayyizat antara satu tarekat dengan tarekat yang lain? Sebagaimana mazhab dalam fikih, manhaj dalam akidah punya manhaj yang berbeda. Tergantung imamnya lahir di mana, gaulnya kemana aja, ketemu guru siapa aja, ketemu lawan diskusi siapa aja. Sama dalam dunia thariqah juga begitu. Thariqah yang berkembang di Arab, maka akan banyak zikir hizibnya, rotib dan maksurat. Kenapa? Karena mereka paham yang dibaca. Seperti thariqah Syadziliyah, Ba'lawiyah, Bakriyah, Rifa'iyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Barhamiyah, Dusukiyah. Gimana? Hafal nggak tuh? Junaidiyah. Ya, ada lagi macam-macam. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani menyebutkan 66 ijazah thariqatnya. Thariqah yang berkembang di Ajam, di luar Arab, seperti di Asia Tengah. Jadi tajdidnya yang besar di luar Arab. Karena mereka walaupun bisa bahasa Arab, tapi Arabnya Arab slang. Ini teman-teman kita yang orang Afghanistan dekat-dekat sini, itu kalau ngomong bahasa slang dia pinter dia. Ta'al kulak. Dengar itu, ta'al akululaka. Tapi kalau kita bilang, ta'al akululaka ya akhi. Dia bilang sadaqallahul azim. Ya. Terus apa yang dia ijtihadkan? Maka ulama seperti Al-Imam Al-Arif Billah Bahauddin Shah Naqsyaband itu memudahkan dan meringkas zikir-zikirnya menjadi zikir khafi. Apa kata beliau? Ujungnya thariqat orang Arab zikir kolbu. Kita awalnya gitu. Tapi akhirnya thariqat kita ujungnya awalnya thariqat orang Arab. Itu kata beliau. Bidayatu thariqatina nihayatu turuq. Awal thariqat kita, akhir thariqat yang lain. Sebaliknya. Akhir dari thariqat yang lain, awal. Begitulah bolak-balik. Maka di Naqsyabandi dimulai dari zikir kolbu, baru zikir tahlil di ujung. Puncaknya zikir Quran, namanya muraqabah al-Quraniyah atau kalamiyah. Nikmat sekali itu kalau udah nyampe ke sana tuh. Nikmat sekali. Antum itu kayak dapat hidangan yang nikmatnya itu nggak berkurang. Hidangan langit terus turun dan itu nikmatnya bukan main. Beruntunglah orang-orang yang menapaki jalan-jalan spiritual ini. Baik yang dimulai dari thariqat jahar, itu Arab ya, rotib, hizib. Nah, kita kan udah di akhir zaman. Di akhir zaman antum ada yang jago Arab, ada yang nggak bisa Arab. Maka kita gabung di sini. Ba'da maghrib kita pakai rotib kayak orang Arab. Orang Yaman kan itu? Ya, Sidi Abdullah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tadi pada asar Dalail, Hizib Bahar, ya untuk santri-santri lah. Antum kan jadi santri kalong. Ba'da Isya itu umum. Itu mengikuti zikir, ya kita orang bukan Arab, susah memahami teks-teks itu.
Nah, cukup zikir ambil satu lafaz, kita baca ya hayyu ya qayyum. Terus, dan itu nikmat sekali. Nikmat sekali kalau betul nyambung nih lidah dengan apa ini dalam. Ruh itu kayak makan. Lebih nikmat dari makan kebuli tadi. Syukran ya teman-teman Rumi Center. Semoga Allah berkahi. Udah tempatnya kita pakai ya. Dikasih makan lagi gratis ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga para pewakaf, muhsinin, para pengurus, dan santri-santri yang tinggal di sini, Allah berkahi. Amin, ya rabbal alamin. Thariqah apa lagi? Ada thariqah yang sudah gabungan antara orang Ajam dan orang Arab. Itulah Sidi Muhammad bin Abdul Karim Samman. Maka beliau gabungkanlah thariqah Bakriyah yang banyak hizibnya dengan thariqah Qadiriyah, ya, Bakriyah Khalwatiyah yang lebih banyak ke zikir kolbu, zikir Allah, Hu Allah, La ilaha illallah, itu dia. Tapi zikirnya keras, karena Muhammad bin Abdul Samman ketemu orang Arab yang keras, orang keras zikir keras. Kalau orang lembut, zikirnya lembut. Tapi selembut-lembut kita kan ada sisi kerasnya. Nyampe di Sunda, tanah Sunda, muncullah ulama-ulama hebat, baik di Banten, di Cirebon, di Tasik, ya, di Sunda. Muncul Abah Sepuh, Abah Anom. Abah Anom gabung, karena dari gurunya sana nanti nyambung ke Ahmad Khatib Sambas, qaddasallahu sirra, menggabungkan Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Zikir keras dulu, baru zikir lembut. Sama, kalau di Banten ada dulu Abah Ahmad Sukanta yang berguru kepada Syekh Ahmad Kazim. Ahmad Kazim berguru kepada Kiai Asnawi, murid Syekh Nawawi Al-Kani. Alhamdulillah saya sempat berkunjung bulan lalu. Awal bulan ini sempat bertemu beliau. Ya, tawadu sekali orangnya, alhamdulillah, dan berziarah ke Syekh Ahmad Kazim. Itu zikirnya sama. Itu tahlilnya bukan di masjid, di kampung. Orang 40-an hari wafat, itu tahlil, la ilaha illallah. Itu biasa di tanah Banten itu. Di Pandeglang sono orang udah biasa zikir kenceng-kenceng, la ilaha illallah. Ya di sini aja yang payah ya. Dikira kita teriak-teriakin Allah ya. Makanya tadi pas antum mau naik, saya stop langsung. Udah ada yang mau naik dan suaranya gawat. Supaya kita tidak kenceng zikirnya, panjangkan Allah. La ilaha illallah. Panjangkan, nanti akan lembut jadinya. Kalau mau keras, badannya buka mata. Tapi jadinya nggak enak. Karena zikir itu makanan kolbu. Enaknya matanya dipejem. Ya, supaya nggak terganggu dengan, ya nggak tergoda ngeliatin teman kita. Wah, temanku gimana nih kalau teriak-teriak? Ini hati-hati antum ya. Ada thariqat apa lagi? Thariqat Tijaniyah. Thariqat Tijaniyah ini awalnya beliau belajar Syaziliyah, termasuk ketemu Sidi Samman, ya, Al-Madani tadi, dan ketemu ahli hadis. Beliau punya sanad banyak itu, Sidi Ahmad Tijani. Secara rohani belum mengalami kemajuan spiritual setelah berguru ke beberapa syekh dan mendapatkan solawat-solawat rohani. Diambil dari hadis, diambil dari rahasia-rahasia, muncullah kemudian solawat Al-Fatih. Walaupun bibitnya sudah ada di Dalail Khairat. Al-Fatih itu. Solawat Al-Fatih, walaupun bibitnya ada di Dalail Khairat, dikembangkan oleh Sidi Ahmad Tijani, tapi intinya ada di kitab. Jadi kalau mau faham, ini adalah syarah salawat Al-Fatih. Ini syarahnya. Tebal nggak? Soal Fatihnya cuma berapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Semuanya min al-awwal ila akhir, min al-bidayah wa nihayah di sini. Intinya ada di satu hadis. Apa kata Nabi? Anal Fatih, anal Khatim. Akulah Al-Fatih, akulah Al-Khatim. Maka beliau bergelar Khalifatul Auliya. Dulu Sidi Abdul Qadir Jilani bergelar Sultanul
Aulia. Jadi gelar Sultan Aulia ini jangan sembarangan main semat-sematin doang. Ya. Ada Sultan Aulia di satu torikoh, ada Sultan Aulia mutlak. Nah itulah Sidi Abdul Qadir Jilani. Mutlak. Gitu, Ustaz. Masih banyak lagi torikoh ya. Ntar sebut antum muntah-muntah, ntar ini kebanyakan.